Hai teman-teman semua, welcome to our podcast Scoop Mama, obrolan ringan sudut pandang mahasiswa manajemen. So, get your coffee and enjoy the show. Halo Sobat Manajemen, selamat datang kembali di podcast S1 Manajemen Unusa episode 3 Scoop Mama. Hari ini kita bakal bahas topik yang sedang hype banget, terutama buat teman-teman Gen Z yang hobi belanja online, yaitu pay later. Apakah sebuah solusi atau jebakan utang Gen Z? Coba jujur, siapa di sini yang pernah merasa terbantu karena bisa beli barang sekarang tapi bayarnya nanti? Atau jangan-jangan ada yang justru merasa pusing karena tagihannya tiba-tiba menumpuk di akhir bulan? Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten untuk mengupas tuntas fenomena ini, yaitu Ibu Ninas. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo, apa kabar? Oke, nama saya Ninas, dosen di Prodi S1 Manajemen, konsentrasinya di Manajemen Keuangan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Selamat datang Ibu. Sebelum kita bedah lebih dalam, saya sempat baca komentar netizen nih. Ada yang bilang kalau pay later itu penyelamat saat tanggal tua, tapi ada juga yang bilang kalau itu merupakan awal dari kehancuran finansial. Menurut Ibu, kenapa sih fenomena ini bisa sampai menyentuh angka kredit puluhan triliun rupiah di akhir 2025 kemarin? Oke, Zi, ini ada beberapa kesimpulan ya yang sebenarnya banyak beredar gitu. Jadi yang pertama, banyak yang bilang memang pay later itu kayak solusi, tapi ada yang bilang pay later ini juga disaster ya atau bencana. Dan menurut saya pribadi sebenarnya dua-duanya benar gitu. Ada di satu poin itu bisa menjadi penyelamat kalau kita meletakkan pengetahuannya dengan tepat, tapi ada juga yang itu end up menjadi disaster karena kita nggak punya pengetahuan yang tepat. Jadi dua-duanya benar gitu. Nah, kalau kenapa angkanya bisa makin meningkat, nah itu sebenarnya faktornya banyak ya, terlepas dari kondisi sekarang emang lifestyle-nya juga dan banyak pengaruh media sosial pasti kan. Pasti pernah juga nggak tiba-tiba buka aplikasi apa gitu tiba-tiba muncul iklannya tuh iklan ya pernah lihat nggak kayak di TikTok gitu kan suka ada kan, awalnya kita lihat-lihatnya misalkan tentang drakor gitu atau idol gitu, tiba-tiba di tengah-tengah ada iklan mau solusi cepat gitu, pakai dana tunai, pakai pay later gitu kan ada ya gitu. Nah jadi penyebabnya apa itu ada multivariabel gitu. Selanjutnya, kalau kita lihat di e-commerce atau aplikasi makanan itu juga kan opsi pay later ini selalu muncul paling depan ya Bu. Kalau dari manajemen keuangan ini, apakah sebenarnya buy now pay later ini bisa dianggap sebagai instrumen keuangan yang wajar? Dan malah berbahaya. Sama kayak tadi ya, sebenarnya kayak depends ya, tergantung. Jadi pay later itu memang menguntungkan, tapi memang dari point of view pasti dari penyelenggaranya gitu ya, karena kesannya tuh di kita sebagai customer atau kalau kita lagi bahas sekarang Gen Z, kesannya jadi kayak pay later nih kayak ngasih tambahan uang kan. Dia sistemnya sebenarnya mirip kayak yang sudah ada kayak credit card gitu, cuman kalau ini lebih bahaya. Kenapa? Karena aksesnya lebih gampang, siapapun bisa akses, kemudian pengajuannya cepet gitu ya, kemudian syarat-syaratnya kan juga nggak sesusah kalau zaman dulu kartu kredit ketika saya masih awal-awal kerja gitu ya, atau dulu waktu saya masih kuliah aja, bahkan ketika kuliah lanjutan gitu ya, di usia itu sudah matang, sudah punya penghasilan sendiri, tapi kalau mau ngajuin kartu kredit itu masih susah dan mikirnya berkali-kali lipat karena kita tahu ada resiko jangka panjang yang akan kita tanggung kalau kita nggak bertanggung jawab melunasi kreditnya gitu. Nah, sedangkan sekarang sistem yang agak serupa, kredit ngutang juga kan sebenarnya, pay later ngutang juga, tapi kemudahannya lebih banyak gitu. Jadi kalau dari point of view kita yang lihat dari sebagai konsumen ya, ini agak bahaya karena kesannya jadi kayak kita tuh punya extra money gitu. Kesannya kayak misal nih yang Gen Z misalkan udah punya uang dari orang tua nih, misalkan sebulannya 5 juta gitu ya. Tapi karena iming-iming ini itu gitu kan, jadi kayak teman aku nih habis beli ini baru kayak pengen deh, FOMO. Nah tuh jadinya ikut cari-cari di e-commerce, terus ternyata ada bisa pay later loh gitu, terus diajuin gitu ya. Nah ternyata di approve, akhirnya kebelilah, padahal sebenarnya duitnya
aslinya sebulan cuma punya 5 juta. Karena barangnya mahal jadi ada pay letter. Kemudian pay letter limitnya gampang banget juga naik kan sekarang. Jadi kita misalkan udah punya 5 juta terus jadi ditambahin ada lagi pay letter kayak dikasih 3 juta misalkan. Kesannya kita punya duit 8 juta, padahal sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya 3 juta itu adalah duit yang harus kita bayar ke depannya, yang mana nanti itu akan menggerus uang kita yang 5 juta ini kan per bulan, tapi di bulan-bulan berikutnya karena bayarnya kan baru nanti, namanya pay letter kan gitu. Nah itu yang justru betul, justru lebih bahaya. Berarti masalahnya bukan di aplikasi saja ya Bu, tapi di perilaku konsumen. Ya aplikasinya juga sebenarnya. Kalau aplikasi salah nggak salah enggak ya, karena itulah kenapa sebenarnya sebelum kita memakai apapun, aplikasi apapun, kita harus punya mindful gitu ya, kesadaran bahwa saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan di aplikasi ini misalnya. Nah kadang kan kalau kita mau bikin aplikasi pasti kita disuruh sign up dulu kan, sign up, dan itu kan sebenarnya banyak juga ya peraturan yang kecil-kecil yang kita kadang nggak lihat, kayak ya udahlah setuju gitu ya. Sama kalau misalkan ditawarin kayak apply sekarang dapat limit 10 juta 15 juta, wah apa nih gitu kan, lumayan 15 juta bisa buat beli merek handphone terbaru nih misalkan, kita daftar beli padahal sebenarnya belum tentu butuh misalnya, tapi karena kemudahan aplikasi dan ditambah kita yang kurang aware gitu ya, kita yang kurang bertanggung jawab secara personal ya, jadinya ya udah deh pakai aja gitu. Tapi itu akan menjadi nggak masalah kalau misalkan penggunanya memang paham resiko dan tanggung jawabnya. Kalau misalkan pay letter itu dipakai buat orang-orang yang let's say sudah lebih mature secara pengetahuan keuangan, dia akan memakai itu supaya lebih ringkes. Karena sebenarnya pay letter kan banyak promonya kan, jadi gratis ongkir misal gitu-gitu kan, lebih banyak kan. Nanti kalau pakai pay letter dapat potongan, nah itu kan menguntungkan gitu. Nah banyak orang yang pakai itu juga, tapi dia sadar bahwa gue cuma mau ngambil untung itunya doang tuh. Ntar kalau pas waktunya bayar dia tetap punya duit buat bayar, jadi nggak masalah. Tapi yang masalah juga itu ketika pay letter tuh nggak cuma di satu aplikasi kan, ada aplikasi lain ada pay letter lagi, aplikasi lain ada pay letter lagi. Awalnya kita cuman punya di satu aplikasi nih, oke, utang kita misalkan cuma 10 juta gitu ya, tiba-tiba kita download aplikasi yang lain ya kan, ikut apply lagi, nambah lagi, kita pakai lagi, nambah lagi, padahal tanpa kita sadari ini jumlahnya udah di luar kemampuan kita buat nyicil atau buat melunasi gitu. Apalagi kalau ternyata yang pakai masih belum settle secara keuangan atau belum punya pendapatan tetap gitu misalnya, wah itu lebih bahaya gitu. Jadi apakah aplikasinya juga memicu? Ya bisa jadi iya gitu, tapi ya itu kan tujuan bisnisnya memang supaya kita banyak pakai kan gitu. Baik, seperti yang Ibu katakan tadi itu kan pay letter itu uang tambahan. Padahal utang itu yang harus dibayar di depannya. Nah kira-kira apa saja Ibu red flags atau tanda-tanda kalau seseorang sudah mulai terjebak utang pay letter yang nggak sehat? Tanda-tanda yang kelihatan nih maksudnya? Dari denda, biaya layanan, kebiasaan bayar utang dari gali lubang tutup lubang. Maksudnya tuh kalau kita mau lihat nih orang punya, dia lagi punya tanggungan atau enggak gitu maksudnya. Honestly speaking ya, kayak biasanya nih kalau ini secara psikologi memang ada orang yang kalau terlilit utang dia biasanya akan lebih cranky, kayak lebih gampang cranky tuh lebih gampang marah-marah gitu. Apa dikit iya banyak pikiran, sensi. Jadi kayak padahal kok marah-marah sih, padahal ini tuh nggak apa-apa loh, ini tuh nggak yang gimana, tapi dia lebih gampang tersulut emosinya, lebih gampang marah-marah. Terus itu juga bisa dipicu karena biasanya kalau orang punya hutang kemudian itu menjadi beban buat dia, which is kalau orang punya utang kan banyak, tapi nggak semua orang menjadikan itu beban karena dia tahu dia bisa bayar. Nah untuk beberapa orang yang punya utang dan dia nggak bisa bayar, biasanya akan mengganggu istirahatnya dia, biasanya sih susah tidur. Nah kepikiran, susah tidur, jadi begadang-begadang, stres, hormonnya kacau gitu. Akhirnya susah juga secara sirkulasi di badan untuk memanage hormon stres gitu kan. Jadinya hal-hal apapun tuh jadi kayak kelihatan wah gitu mulu. Nah itu biasanya orang-orang kelihatannya tuh kalau di fisik kayak gitu. Kalau misalkan kita lihat red flag di orangnya ya. Cuma kalau red flag dari apalagi ya dari sikap ya biasanya bersin. Jadi sih kalau orangnya justru kelihatannya malah kalau ke orang lain ya, ke teman sekitar biasanya ya gitu, dia kayak gue pinjem dong. Terus nah ya, iya kan pinjem.
Terus ntar pinjamnya belum selesai dia pinjam ke sana lagi, pinjam ke sana lagi, pinjam ke sana. Jadi kayak di mana-mana. Nah itu biasanya ciri-cirinya orang punya banyak utang numpuk, nggak pay later ya, semua utang numpuk atau terjerat pinjol. Biasanya gitu ciri-cirinya, kayak tantruman orangnya kalau istilahnya tuh. Anak sekarang ngomongnya apa ya? Ya tuh kayak apa tuh istilah anak sekarang kalau yang gampang marah apa namanya? Ada nggak? Mood swing. Mood swing ya bisa, mood swing juga kan, mood swing juga salah satu dampak hormon karena kita stres dan kurang istirahat tadi ya, karena mikirin utangnya gitu. Baik, ngeri juga ya Ibu kalau sudah sampai tahap itu. Lalu gimana caranya supaya kita itu tetap bisa memanfaatkan teknologi itu supaya ya tanpa harus merusak kesehatan finansial? Oke, nah ini pertama yang menurut saya justru akarnya ya. Jadi akarnya dari segala disaster dari pay later dan sejenisnya itu adalah kita nih memang masyarakat umum tuh kurang terpapar informasi atau edukasi terkait pentingnya manajemen keuangan pribadi gitu. Jadi kebanyakan para finansial edukator tuh mereka hanya menyampaikan nabung, investasi gitu-gitu kan, begini begitu, dana darurat gitu kan, apalagi asuransi gitu. Tapi mereka lupa kalau ada satu core dulu yang harus dipahami, bahwa ketika kita berbicara tentang pengetahuan keuangan itu, literasi keuangan itu kan banyak ya, termasuk kita menyadari kemampuan kita gitu. Kemudian kita juga perlu menyadari sebenarnya goals atau target kita secara keseluruhan di kehidupan tuh apa sih, value yang kita punya itu apa sih. Setelah itu baru kita jadi bisa mengarah ke kayak goal-goal kita, termasuk ke finance gitu, ke keuangan kita maunya apa sih. Dengan itu kita jadi punya target nih, oh saya mau mencapai ini, saya mau mencapai ini. Ketika kita udah tahu targetnya, kita jadi ngukur kan kemampuan kita tuh segimana gitu. Dan kalau tadi saya bilang kita harus tahu value kita, itu termasuk the whole value di kehidupan ya. Pada akhirnya kalau kita punya value juga gitu, ketika ada bukan hasutan ya, influence apapun, pengaruh apapun dari luar, termasuk teman-teman, tongkrongan, kemudian lifestyle teman-teman atau social circle kita, atau ada lihat di sosmed artis kayak influencer kayak apa, kita nggak gampang kebawa karena dari basicnya kita sudah tahu, enggak saya nggak kayak gitu. Bagus lagi kalau kita udah tahu style kita kayak gimana. Enggak, itu kayak bukan, aku nggak kayak gitu. Jadi kita nggak gampang kebawa karena self control, karena banyak banget yang terjerumus di situ. Selain karena mereka kurang pemahaman tentang hal-hal tadi, mereka juga banyak yang terhasutnya tuh karena pengaruh sekitar gitu. Jadi kalau kita punya prinsip juga kalau style gue kayak gini nih gitu, aku kalau ngeluarin duit tuh kayak gini nih, ini kayak enggak deh, kayak ngopi-ngopi mahal per bulan nih kayak bukan gue deh gitu. Atau kita lebih mindful juga dalam berpikir sebelum mengeluarkan uang ya, dalam arti kalau ada ajakan-ajakan apa, oh ya kayaknya ini bakal keluar duit lebih deh, kayak enggak deh gitu. Jadi kita paling perlu dan harus sadar itu kemampuan kita tuh ada di mana. Ya kalau kemampuan yang di situ ya udah stay di situ. Kalau memang mau ada yang diinginkan lebih, kalau itu nggak produktif nggak usah. Tapi ada juga beberapa penggunaan pay later meskipun Gen Z pakai itu tetap let's say kayak dimaklumi ya. Misal kalau Gen Z-nya nih lagi kuliah sambil kerja, dia butuh update gadget atau laptop yang harus lebih speknya lebih baru atau lebih bagus nih. Sedangkan ini nggak make sense kalau dia harus nabung dulu karena ini udah urgent gitu. Sedangkan orang tuanya nggak bisa bantu dan apapun gitu ya. Tapi dia hitung-hitung dulu, kayaknya kalau saya ngambil laptop dengan bantuan pay later bisa nih, saya akan sisihkan uang saku saya tuh sebulan begini. Nah itu kan perlu juga nih setiap orang punya value bertanggung jawab tadi kan. Nah makanya kayak core dari semuanya adalah value kita gitu ya. Kemudian kita tahu target kita di kehidupan apa, ditarik ke target keuangan, ditarik lagi ke memeriksa kemampuan kita ada di mana, dan apakah kemampuan kita tadi bisa untuk achieve keinginan-keinginan kita. Nah kalau nggak bisa dan sekiranya masih bisa ditunda, ya nggak usah dipaksa, kecuali memang itu sifatnya urgent atau produktif gitu ya. Nah itu kayaknya yang paling fundamental lah, harus dimiliki dulu gitu. Ibu boleh berikan tips untuk mahasiswa yang mungkin belum punya penghasilan tetap, mulai dari batas maksimal cicilan atau
baca-baca untuk tenor seperti itu? Justru kalau masukan saya, kalau bisa nggak usah. Jadi jangan sampai lihat tenornya juga, jangan sampai lihat cicilannya. Kalau bisa nggak usah, sebaiknya nggak usah gitu. Karena daripada uangnya nanti dipakai buat beli sesuatu yang nggak urgent lewat pay letter, kayaknya mending disimpan, ditabung buat investasi diri ya. Dalam artian kayak ikut course apa gitu yang nanti itu bisa menambah portfolio kita kalau kita mau masuk dunia kerja apapun gitu, kayak mending di situ gitu. Nah tapi kalaupun bener-bener sudah terlanjur nih, sudah ada yang masuk ke jeratan pay letter itu, mau nggak mau harus sadar diri bahwa akan ada hal-hal yang harus kita korbankan dulu. Jadi kalau misalkan kemarin uang main bisa 200.000, ya udah dikurangin dulu buat nutup dulu pay letternya. Mending ditutup dulu, karena kalau dampak jangka panjangnya kalau kita nggak bayar itu pertama nih pasti kita kena blacklist. Biasanya kita kena blacklist di secara perbankan. Sedangkan kita nggak tahu ke depannya itu kita butuh record itu buat apa aja. Buat kerja kan juga bisa. Bahkan waktu itu sempat viral gitu, ada beberapa calon pelamar pekerjaan yang nggak diterima di perusahaan gara-gara ketika perusahaannya melakukan financial check up ketahuan dia secara finansial banyak jelek, banyak tunggakan, kemudian skornya jelek, kredit skornya jelek, dan itu akhirnya disimpulkan oleh perusahaan sebagai nih orang tidak punya manajemen yang bagus gitu. Nah apalagi kita manajemen nih ya, jadi seyogyanya kita bisa mempertanggungjawabkan manajemen itu gitu ya, paling nggak manajemen diri atau manajemen keuangan kita gitu. Nah itu tuh dampak yang ketiga ya. Jadi kalau masih kuliah gitu ya, apalagi tadi masih kuliah kan ya, masih belum punya penghasilan sendiri ya, jadinya malah kita kayak kepikiran, dan itu misalkan kita minjem temen tuh akhirnya buat gali lubang tutup lubang, jadinya malah merusak pertemanan gitu ya. Terus bikin teman-teman jadi nggak percaya sama kita karena kayak minjem duit nggak dibayar, misalkan dia pay letternya banyak gitu. Belum lagi ngerusak temen, jalur temennya diteleponin tuh sama yang nagih. Biasanya pernah denger nggak ada yang kayak gitu? Iya kan, suka ada yang ngutang siapa, yang ditagihin siapa, dan itu kan dia nge-tracknya dari semua yang ada di kontak kan, kontak HP tuh. Jadi bisa dihubungin tuh nanti teman-temannya yang nggak ada urusannya juga dihubungin. Akhirnya temennya kayak, kamu ngutang ini aku dihubungin, bete temennya kan, marah. Jadi merusak banget kan, merusak pertemanan. Akhirnya jadi malu, akhirnya jadi depresi gitu ya. Akhirnya efeknya bisa panjang. Jadi sebaiknya kalau yang memang masih belum punya penghasilan sendiri atau kayak masih mahasiswa, ya udah pakai aplikasinya buat other purpose aja gitu, kayak buat belanja yang emang beneran urgent aja. Jadi bener-bener jangan deh menyentuh. Kalau bisa nggak usah sentuh-sentuh deh. Jadi nggak usah tahu tenor-tenor, udah nggak usah deh. Kalau bisa nggak usah gitu, karena dia masih mahasiswa ya, mungkin karena masih belum punya penghasilan sendiri gitu. Tipsnya akan berbeda kalau misalkan buat yang sudah kerja atau yang sudah settle ya, udah punya penghasilan gitu. Jadi kayak gak usah ya, jadi mending kalau bisa enggak deh ya gitu, karena dampaknya lebih banyak, berasanya dampak negatifnya nanti gitu daripada dampak positifnya gitu. Baik, sebagai penutup Ibu, saya ingin minta verdict atau keputusan terakhir dari Ibu Minas. Kalau pay letter itu jadinya solusi atau jebakan? Oke, kayak agak takut ya kalau ditanya verdict gitu. Verdict tuh cenderung kayak gitu kan. Oke, kok udah ditutup sih? Ngapain sih mau lagi nih? Oke, kalau menurut saya pay letter itu bisa menjadi apa tadi, solusi atau jebakan ya? Solusi atau jebakan gitu. Both ya, dua-duanya bisa. Jadi pay letter itu hadir dan dia marak pasti dari satu sisi itu bisa dianggap sebagai karena ini adalah solusi. Tapi kalau kita tarik ke level masih di kita ya mahasiswa, sebaiknya tidak gitu. Jadi sebaiknya jangan, karena lebih banyak dampak disasternya ketimbang benefitnya gitu ya. Nah tapi memang bagi beberapa orang yang memiliki kemampuan manajemen yang bagus dan tanggung jawab pengelolaan keuangan yang bagus, ditambah literasi keuangannya juga bagus, sepertinya sah-sah saja. Karena pada akhirnya apapun yang kita lakukan itu kan kembali ke apakah kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil, termasuk keputusan mengambil pay letter gitu. Jadi pay letter itu bagus atau tidak tergantung, dia bisa menjadi penyelamat kayak tadi contohnya ketika kita butuh sesuatu
sesuatu yang produktif dan urgent, dia bisa menjadi penyelamat hanya jika kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan cicilannya atau apapun yang term yang ada gitu. Tapi akan jadi disaster kalau kita cuman ngikut aja kayak arus ya, ngikut aja. Oh lagi pada FOMO, pada punya itu, beli mumpung ada paylater, lifestyle temen aku mau gitu, nongkrong bisa paylater nah itu kayaknya enggak. Jadi jangan diambil kalau kita masih ngerasa apapun keputusan kita masih driven by nafsu gitu ya, nafsu belanja gitu ya, pengen gitu, kayaknya mending nggak usah. Jadi menurut saya perlu kebijaksanaan dan tanggung jawab untuk kita decide mau ngambil paylater atau enggak gitu, dan sadar-sadar untuk mengukur kemampuan finansial kita sendiri. Ibu, jadi intinya tanya dulu ke diri sendiri ya Ibu, sebelum check out atau mau paylater itu, apakah itu sebuah kebutuhan atau cuma keinginan aja. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu. Makasih atas ilmu dan insight-nya hari ini. Sama-sama. Baik, untuk pesan utamanya, paylater itu bukan musuh, tapi juga bukan teman yang selalu aman. Paylater itu bisa jadi solusi kalau digunakan secara sadar dan tepat, tapi bisa jadi jebakan kalau dipakai hanya demi gaya hidup. Baik, kalau teman-teman punya pengalaman seru atau malah pusing karena paylater, boleh tulis ceritanya di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Rizka Aprilia dan saya Ninas. Sampai jumpa di episode berikutnya.